Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulil karim wa zalika ala nabiyyina wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Ya, sama-sama kita hormati Ibu Dr. Yuga Rahmawati MA, selaku dosen pengampu dari mata kuliah manajemen resiko, dan teman-teman sekalian yang sama-sama kita banggakan. Izinkanlah saya selaku moderator dari Bank Syariah Rakyat memandu jalannya from group discussion pada hari ini. Maka dari itu teman-teman mohon diperhatikan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh dari kelompok Bank Syariah Rakyat. Yang pertama yakni mengenai identitas bank yang akan dijelaskan oleh saudara Yuda. Kepadanya dipersilakan dengan segala hormat. Ya, terima kasih kepada moderator. Jadi identitas bank, nama banknya itu PT Bank Syariah Rakyat atau BSR. Tanggal pendirinya itu 11 Mei 2001. Akta pendiri nomor 311 di hadapan Notaris Cemara Wisna SH di Jakarta. Modal dasar 1,5 triliun dan modal di setara 1,1 triliun. Bidang usaha yang perbankan jaringan pelayanan itu 1 kantor pusat, 30 kantor cabang, 40 kantor cabang membantu, dan 16 kantor kas, 28 payment point, 130 ATM. Baik, kemudian untuk selanjutnya yang akan menjelaskan tentang informasi umum dari Bank Syariah Rakyat akan dijelaskan oleh saudara Zidan. Kepadanya dipersilakan dengan segala. Informasi tentang Bank Syariah Rakyat. Bank Syariah Rakyat adalah lembaga perbankan syariah yang pelayanannya berpusat di Jakarta. Bank Syariah Rakyat ini berdiri pada tanggal 11 Mei 2001. Kemudian sampai saat ini telah memiliki satu kantor pusat, 30 kantor cabang, 40 kantor cabang pembantu, 16 kantor kas, 28 payment point, dan 130 ATM. Di dalam pelaksanaannya, pasar obligasi syariah atau sukuk, Bank Syariah Rakyat tetap memperhatikan kepatuhan syariah terhadap aspek syariah. Dengan berdirinya Dewan Pengawas Syariah atau DPS, produk yang dihadirkan saat ini telah melalui pengujian sehingga semua produk telah memenuhi aturan syariah. Nah, Bank Syariah Rakyat memiliki moto bersama rakyat menjadi kuat, yang artinya Bank Syariah Rakyat mencanangkan untuk menjadi pelopor dalam industri perbankan syariah Indonesia sebagai bank yang unggul dalam melayani rakyat di bidang penyelesaian pembayaran, penghimpunan dana, dan pembiayaan bagi nasabah, bisnis, dan perseorangan. Masyarakat yang menginginkan produk dan jasa perbankan yang berkualitas serta ditunjang oleh kemudahan akses dan kecepatan transaksi merupakan target dari Bank Syariah Rakyat. Komitmen penuh Bank Syariah Rakyat sebagai perusahaan induk dan pemegang saham mayoritas terwujud dari berbagai layanan yang bisa dimanfaatkan oleh nasabah Bank Syariah Rakyat pada jaringan cabang Bank Syariah Rakyat. Baik, untuk selanjutnya mengelola materi mengenai jajaran direksi yang akan dijelaskan oleh saudari Nur Awaliyah. Baik, di sini ada jajaran direksi. Yang pertama itu ada Prayuda Hadiaryanto sebagai Dewan Komisaris. Jadi Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank Syariah Rakyat. Lalu ada Muhammad Zidan Al-Farizi yang menjabat sebagai Direktur Utama. Jadi Direktur Utama ini wajib dengan itikat baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya mengelola bank sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya. Direktur Utama juga bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank Syariah Rakyat untuk kepentingan dan tujuan Bank Syariah Rakyat berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah. Lalu ada Nurawalis Ciputri, itu menjabat sebagai Komite Sumber Daya Manusia. Jadi Dewan Komite SDM ini berwenang untuk menetapkan dan mengawasi tata pengelolaan SDM pada Bank Syariah Rakyat untuk mendapatkan hasil yang efisien dan optimal. Lalu ada Reski Aditya Tamblok sebagai Kepala Divisi Manajemen Resiko. Jadi Kepala Divisi Manajemen Resiko ini berwenang menyusun strategi dan pengendalian resiko yang dapat terjadi, baik menentukan keputusan untuk mencapai tingkat tujuan maksimal pada bank. Yang terakhir ada Siti Artiko sebagai Komite Manajemen Resiko.
Jadi komite manajemen resiko ini merupakan komite bentukan komisaris guna untuk membantu tugas Dewan Komisaris untuk mengkaji strategi-strategi dan mengambil keputusan yang akan diambil oleh pihak Dewan terhadap kondisi atau penanggulangan resiko terhadap bank. Dari moderator. Baik, untuk selanjutnya materi tentang produk dan layanan bank akan dijelaskan oleh dari Refkia dan Yataka. Baik, selanjutnya produk dan layanan. Pada simpanan ada tabungan BS emas, tabungan BS haji, tabungan BS umroh, giro BS ultima, giro BS premium, deposito BS plus. Dan pada pembiayaan ada KPR BS plus, ada modal kerja BS, ada investasi BS, dan ada investasi BS plus. Pada jasa ada safe deposit box, ada keliling, inkasso, referensi bank. Ini adalah tata kelola. Bank Syariah Rakyat berkomitmen untuk senantiasa menerapkan good corporate governance atau BCG di dalam menjalankan usaha. Bank Syariah Rakyat bahwa penerapan BCG selaras dengan upaya pencapaian yang memberikan keunggulan kompetitif dalam menghadapi persaingan, sehingga pada akhirnya akan tercipta suatu nilai tambah bagi pemegang saham industri perbankan nasional, ekonomi nasional dan stakeholder lainnya. Dasar penerapan BCG di Bank Syariah Rakyat ini sesuai dengan peraturan Bank Indonesia nomor 11/33 PBI /2009 tanggal 7 Desember 2009 dan surat edaran Bank Indonesia nomor 12/2013 BPWS tanggal 30 April 2010 tentang pelaksanaan good corporate governance bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Dan penilaian penerapan BCG ini sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 8 dan POJK /2014 dan surat edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 10/SEOJK 03/2014 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah. Dalam rangka mencapai kesinambungan usaha perusahaan, bank senantiasa menerapkan prinsip-prinsip BCG pada setiap aspek bisnis, yaitu yang pertama adalah transparansi, yaitu keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan, serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Kedua ada akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban bank sehingga pengelolaan bank berjalan efektif dan kinerja dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan wajar. Ketika ada pertanggungjawaban, itu kepatuhan pengelolaan bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip praktik perbankan yang sehat. Dan keempat ada profesional, yaitu kompetensi untuk mengelola bank secara objektif tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun, serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perusahaan. Kelima adalah kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan perlakuan terhadap hak-hak para stakeholder berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Baik, untuk pembahasan mengenai resiko operasional dan juga nanti ada studi kasus akan dijelaskan oleh saudari Siti Atiko. Kemudiannya di sini. Baik, selanjutnya ada risiko operasional, di mana manajemen risiko operasional yaitu risiko yang timbul akibat tidak berfungsinya proses internal, lalu adanya kesalahan manusia, lalu kegagalan pada sistem dan faktor atau kejadian dari luar atau eksternal untuk memastikan bahwa manajemen risiko operasional berjalan dengan baik dan kontinu. Nah, biasanya akan dibentuk pertahanan yang disebut three lines of defense. Nah, tim ini bertugas dan berfungsi sebagai pagar dan pertahanan preventif, detektif, dan korektif action atas apa yang terjadi dalam proses operasional. Nah, sementara fungsi pengawasan atau penerapan manajemen risiko operasional dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi melalui Komite Manajemen Risiko Operasional. Nah, manajemen risiko operasional terdiri dari 4 tahapan yang saling terkait. Yang pertama identifikasi, yang kedua pengukuran, yang ketiga pemantauan, dan yang terakhir pengendalian. Selanjutnya yang terjadi pada kasus pada Bank Tabung yaitu kasus pencucian uang
atau money laundry mantan anggota DPR Gali Hamid. Nah, pada kasus ini di mana Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil 5 saksi dalam penyidikan kasus dalam tindak pidana pencucian uang yang menjerat mantan anggota DPR Gali Hamid sebagai tersangka. Lalu sudah terjadi pemeriksaan pada tanggal 5 Desember 2022 di mana yang memberitahu keterangan yaitu Ali Fikri, Kepala Bagian Pemberantasan KPK, di mana pemeriksaan saksi tindak pidana pencucian uang yang tersangka itu Gali Hamid, di mana pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta dengan 5 saksi yaitu Teller Bank Syariah Rakyat Jakarta Tiara Andini, lalu Kepala Kantor Cabang Bank Syariah Rakyat Asmarawati serta 3 pegawai PNS masing-masing jenis Syafruddin, Andri Yuliandri, dan Rizal Prihandoko. Lalu KPK telah menetapkan Gali sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang pada tanggal 4 Oktober 2022. Penetapan Gali sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang tersebut merupakan pengembangan perkara suap terkait dengan perizinan di pemerintahan Jakarta. Sebelumnya, Gali telah diproses di KPK dan divonis bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor di Bandung dalam kasus suap tersebut. Lalu Gali diduga melakukan pencucian uang dari penerimaan gratifikasi dan suap senilai sekitar 53,3 miliar. Adapun perinciannya yakni terkait dengan pengadaan barang atau jasa dari pengusaha sekitar 31,8 miliar, mutasi jabatan dari aparatur sipil negara sekitar 4,5 miliar, setoran dari kepala SKPD atau OPD sekitar 16,5 miliar, dan perizinan galian dari pihak yang mengajukan izin sekitar 500 juta. Tersangka Gali ini juga menerima hadiah atau janji terkait dengan perizinan PLTU 2 di daerah Jakarta Selatan sebesar 5 miliar dan perizinan properti sebesar 2,1 miliar. Gali Hamid ini disangkakan melanggar pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Terkait dengan pencucian uang tersebut, KPK sebelumnya juga telah menyita aset Gali Hamid berupa 4 kendaraan dan 1 rumah yang terletak di Pondok Labu, Jakarta Selatan. Lalu yang sudah dilakukan oleh bank kami yaitu bank kami selalu melakukan cross check pada setiap nasabah yang melakukan transaksi keuangan yang mencurigakan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang adalah A. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari penggunaan jasa yang bersangkutan. B. Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. C. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Dan yang terakhir, transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Lalu, atas transaksi keuangan yang mencurigakan tersebut, bank kami melakukan pengkinian dokumen identitas nasabah dan analisis serta pemantauan serta berkesinambungan antara transaksi keuangan yang dilakukan nasabah dengan profil nasabah. Oleh karena itu, saat terjadi suatu transaksi keuangan yang mencurigakan yang dilakukan oleh nasabah bank kami mengambil tindakan dengan langsung membuat laporan terkait transaksi mencurigakan ini kepada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan PPATK sebagaimana pada pasal 48 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/PBI/2012 tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi bank umum. Pihak bank memiliki kewajiban untuk melaporkan transaksi tersebut sebagai laporan transaksi keuangan yang mencurigakan yang ditujukan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang merupakan suatu lembaga independen yang bertanggung jawab terhadap Presiden Republik Indonesia yang dibentuk dalam rangka untuk memberantas pencucian uang di Indonesia dan sebagai pemenuhan pasal 16 The 14th Recommendation yang dibuat oleh Financial
Action Task Force on Money Laundering. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya bagi perwakilan dari pihak Bank Indonesia ataupun OJK yang ingin menanggapi kasus dari Bank Syariah Rakyat ini, kami persilakan. Mungkin dari BI atau OJK terlebih dahulu. Baik, kemudian untuk selanjutnya yang akan menanggapi dari kasus Bank Rakyat Syariah akan dijelaskan oleh teman-teman dari Bank Indonesia. Padanya dipersilakan. Baik, kami dari Bank Indonesia izin menanggapi studi kasus dari Bank Rakyat Syariah. Yang pertama itu Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/10/PBI/2017 tentang penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran selain bank dan penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank, PBI, APU, dan PPT dan TPPU. Diterbitkan dengan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan teknologi mendorong berbagai inovasi di bidang jasa sistem pembayaran dan kegiatan usaha penukaran valuta asing sehingga produk, jasa, transaksi, dan model bisnis menjadi semakin kompleks dan pada akhirnya meningkatkan risiko pencucian uang atau pendanaan terorisme. Yang kedua itu peningkatan risiko pencucian uang, TPPU, dan pendanaan terorisme perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas dan efektivitas penerapan APU dan TPPU yang dilakukan berdasarkan pendekatan berbasis risiko. Pengaturan APU dan TPPU untuk kegiatan jasa sistem pembayaran dan penukaran valuta asing yang selama ini dituangkan dalam beberapa ketentuan perlu diharmonisasikan dan diintegrasikan dalam satu ketentuan untuk memastikan penerapan kewajiban yang seragam dengan tetap memperhatikan skala dan karakteristik kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggara. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya pengaturan FPU dan TPPU untuk kegiatan jasa sistem pembayaran dan penukaran valuta asing yang selama ini dituangkan dalam beberapa ketentuan perlu diharmonisasikan dan diintegrasikan dalam satu ketentuan untuk memastikan penerapan kewajiban yang seragam dan tetap memperhatikan skala dan karakteristik kegiatan. Dalam menerapkan APU dan TPPU tersebut, penyelenggara wajib melakukan identifikasi, penilaian, pengendalian, dan mitigasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme berdasarkan faktor risiko jasa keuangan, negara atau wilayah geografis, produk atau jasa, dan jalur atau jaringan transaksi, termasuk dengan memperhatikan hasil, national risk, dan sektoral risk. Dalam penerapan APU dan TPPU, penyelenggara wajib melaksanakan CDD terhadap penggunaan jasa, calon pengguna jasa, dan benefit owner dari pengguna jasa dan meliputi kegiatan identifikasi, verifikasi, pemantauan secara berkesinambungan, dan memahami maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi. Lalu dalam menerapkan APU dan TTPU tersebut, penyelenggara wajib melakukan identifikasi, penilaian, pengendalian, dan mitigasi risiko pencurian uang dan pendanaan terorisme berdasarkan faktor risiko penggunaan jasa, negara atau wilayah geografis, dan sektoral risk atau SRA. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Raffi. PBI, APU, dan TPPU ini mencabut yang pertama PBI nomor 12/3/PBI/2010 tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme pada pedagang valuta asing pusat bank. Lalu yang kedua PBI nomor 14/3/2012 tentang program anti pencucian uang dan pencegahan pendaftaran terorisme bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran selain bank. Yang ketiga, CEPI nomor 12/10/DPN tanggal 30 Maret 2010
perihal pedoman standar penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme pada pedagang valuta asing bukan bank. Dan yang keempat, SEBI 14/38/DASP tanggal 28 Desember 2012 perihal pedoman standar penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran selain bank. Ini cerita kami jasa pembayaran saya dalam hal mitigasi risiko operasional sendiri yang sudah dipaparkan oleh presentator di sini kan bahwasannya risiko operasional itu mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan dan juga pengendalian. BI sangat memperhatikan betul akan anti pencucian uang tersebut gitu dengan beberapa mitigasi utama. Yang pertama ini ada mitigasi risiko pada aspek kelembagaan dari bank itu sendiri. Setiap penerbit UE dan penyelenggara DE selain dari bank di Indonesia itu wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia. Lalu dari mitigasi risiko aspek fitur produknya itu, batas nilai UE yang dapat disimpan untuk UE dan dompet elektronik unregistration paling banyak 2 juta rupiah, sedangkan batas nilai UE dan dompet elektronik registration paling banyak 10 juta rupiah dengan batas nilai transaksi UE dan dompet elektronik dapat 1 bulan paling banyak 20 juta rupiah yang diperhitungkan dari transaksi income. Lalu dari mitigasi risiko aspek operasional itu sendiri, direksi dan dewan komisaris seharusnya melakukan pengawasan terhadap penerapan program APU PPT. Penyelenggara KUFA BB melakukan identifikasi dan verifikasi seperti pengelolaan data, informasi dan dokumen, serta melakukan pelaporan kepada otoritas. Penyelenggara KUFA BB melakukan identifikasi yang lebih mendalam terhadap calon pengguna jasa beneficial owner yang beresiko tinggi. Penyelenggara KUFA BB ini melakukan identifikasi dan melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan kepada PPATK. Penyelenggara KUFA BB melakukan identifikasi, penilaian, pengendalian, dan mitigasi risiko sesuai dengan cakupan dari risiko operasional pada bank tersebut. Lalu penyelenggara KUFA BB melakukan employee screening, memantau profil pegawai dan capacity building kepada pegawai. Lalu penyelenggara KUFA BB melakukan pengendalian internal, misalnya audit independen secara berkala untuk menguji kepatuhan dan efektivitas penerapan APU PPT. Penyelenggaraan KUFA BB ini menatausahakan, mengecek daftar terduga teroris dan organisasi teroris, serta daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnahan massal dengan informasi nasabah. Lalu yang harus dilakukan oleh Bank Rakyat Syariah itu sendiri juga mitigasi risiko aspek pengawasan, di mana di sini Bank Indonesia akan melakukan pengawasan berbasis risiko terhadap penerapan APU PPT oleh penyelenggara KUFA BB yang dilakukan secara langsung dan juga tidak langsung. Lalu Bank Indonesia juga akan melakukan pengawasan tematik pada penyelenggaraan KUFA BB. Lalu Bank Indonesia juga dapat menugaskan pihak lain dan atas nama Bank Indonesia untuk melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara KUFA BB. Dan yang terakhir, Bank Indonesia menyerahkan kepada Bank Rakyat Syariah itu untuk melakukan pengawasan yang dilakukan oleh kami itu sendiri dengan penyelenggara wajib mengenali atau menatausahakan dan melakukan penginian data mengenai beneficial owner penyelenggara sekaligus memastikan ketersediaan data mengenai beneficial owner untuk kepentingan pengawasan Bank Indonesia. Selanjutnya dalam penerapan KPU dan TPPU, penyelenggara wajib melaksanakan customer due diligence atau CDD terdapat pengguna jasa, calon pengguna jasa, dan beneficial owner atau BO dari pengguna jasa yang meliputi kegiatan identifikasi, verifikasi, pemantauan secara berkesinambungan atau ongoing due diligence, dan memahami maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi. Selanjutnya ada pelaksanaan prosedur CDD atau customer due diligence tersebut wajib dilakukan oleh penyelenggara pada saat pertama melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa atau calon pengguna jasa,
Yang kedua, terdapat transaksi keuangan dengan mata rupiah dan atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit 100 juta rupiah atau setara. Terdapat transaksi transfer dana. Selanjutnya ada terdapat indikasi transaksi keuangan mencurigakan yang terkait dengan pencucian uang dan atau pendanaan terorisme. Sekian dari Andika untuk menanggapi Bank Rakyat Sejahtera Syariah. Baik, untuk selanjutnya dari pihak OJK yang akan menanggapi dari kasus Bank Syariah Rakyat itu sendiri. Kepadanya dipersilakan. Baik, untuk selanjutnya yang akan menanggapi dari studi kasus Bank Syariah Rakyat, yakni pihak dari asosiasi, kepadanya kami persilakan. Baik, kami dari pihak asosiasi akan menanggapi terkait permasalahan yang terjadi di Bank Syariah Rakyat. Kami dari asosiasi itu memiliki beberapa pendapat dan saran yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah Rakyat untuk menanggulangi masalah yang terjadi. Yang pertama, untuk mencegah terjadinya money laundering dalam bank syariah dapat dilakukan beberapa upaya. Yang pertama itu menerapkan prinsip Know Your Customer Principle. Ini berdasarkan konsekuen dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI tahun 2001 tentang asas mengenal nasabah atau Know Your Customer Principle. Secara teknis, bank akan memberikan formulir yang harus diisi nasabah yang akan menanamkan modalnya. Hal ini merupakan salah satu cara efektif untuk mengetahui secara mendalam nasabah yang ingin menabung atau menginvestasikan modalnya. Kemudian yang kedua itu terhadap mekanisme setoran yang dilakukan oleh nasabah. Akan ada pertanyaan tentang uang tersebut berasal dari mana, serta ada juga dari customer service yang bertanya langsung kepada nasabah yang ingin menabung. Uang tersebut berasal dari mana, akan tetapi ini hanya berlaku pada nominal tertentu saja, biasanya nominal di atas 50 juta rupiah. Kemudian yang ketiga itu menjalin kerjasama dengan PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagai lembaga independen yang bertugas untuk menganalisis semua transaksi keuangan yang mencurigakan yang dilaporkan oleh penyedia jasa keuangan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Bank Syariah Rakyat memiliki kewajiban dalam memberikan informasi yang akurat sehingga bisa ikut serta dalam menjaga dan mencegah malpraktik yang masuk ke Bank Syariah Rakyat dari praktik money laundering tersebut. Selanjutnya disilakan kepada Lisa. Selanjutnya terdapat asas-asas perbankan termasuk di dalamnya perbankan syariah dalam upaya mengantisipasi money laundering, yaitu yang pertama ada asas kepercayaan. Kaitan prinsip kepercayaan dengan kegiatan money laundering adalah dalam bank tidak melakukan upaya-upaya mengantisipasi dan memberantas tindakan money laundering, atau jika bank itu mendukung tindakan tersebut, maka bank harus menghadapi risiko operasional yang merupakan risiko kerugian yang secara langsung ataupun tidak langsung, dan risiko hukum terkait dengan kemungkinan bank menjadi target pengenaan sanksi karena tindak mentaati peraturan perundang-undangan. Dengan demikian reputasi bank akan berkurang. Hal ini akan mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap tindak pidana pencucian uang, yakni asas ini merupakan peringatan atau warning pada bank agar berhati-hati dalam melakukan transaksi supaya tidak melakukan transaksi yang dilarang oleh peraturan. Asas kehati-hatian ini diatur dalam pasal 2 dan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Lalu yang ketiga ada asas mengenal nasabah. Asas mengenal nasabah memiliki urgensi yang mendasar dalam transaksi perbankan yang sangat berkaitan dengan e-banking, di mana transaksi ini memberikan akses yang cepat bagi nasabah untuk melakukan tindak pidana pencucian uang atau money laundering. Dan yang keempat ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini seringkali dijadikan perisai untuk melindungi pencucian uang. Perbankan syariah juga dapat menanggulangi money laundering dilihat dari beberapa contoh transaksi keuangan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan dan kondisinya sering digunakan dalam pencucian uang. Apabila tidak diperoleh informasi yang memuaskan, maka transaksi di bawah ini harus dipandang sebagai transaksi keuangan mencurigakan.
Yang pertama itu ada nasabah atau kuasanya berupaya menghindari atau berhubungan langsung dengan penyedia jasa keuangan. Yang kedua, penggunaan banyak rekening dengan alasan tidak jelas. Yang ketiga, penyetoran dalam nominal kecil dalam frekuensi yang cukup tinggi, dan kemudian dilakukan penarikan sekaligus. Yang keempat, penarikan dalam jumlah besar terhadap rekening yang tidak. Yang kelima, penarikan dalam jumlah besar terhadap rekening yang baru, menerima dana yang tidak diduga dan tidak biasa baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Yang keenam, adanya transfer dana ke dalam satu rekening dengan frekuensi yang sangat tinggi dan secara tiba-tiba padahal sebelumnya rekening tersebut tergolong tidak. Jadi ada beberapa modus yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang. Dalam melakukan pencucian uang di bank ini bisa melalui kerjasama modal, melalui amunan kredit, transfer ke luar negeri, penyamaran perusahaan di dalam negeri, penyamaran dalam kemudian, penyamaran dokumen, pinjaman luar negeri, rekayasa peminjaman luar negeri. Nah, di sini itu peran perbankan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan dari tindak pidana pencucian uang ini yang dilakukan oleh nasabah dalam perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Perbankan adalah dengan cara mengenali calon nasabah yang akan membuka rekening di suatu bank, serta memantau profil dan transaksi nasabah yang dilakukan secara berkesinambungan, mengikuti kegiatan memastikan kelengkapan informasi dan dokumen nasabah, meneliti kesesuaian antara profil transaksi dengan profil nasabah, meneliti kemiripan atau kesamaan nama dengan nama yang tercantum dalam database, meneliti kemiripan atau kesamaan nama dengan nama tersangka atau terdakwa yang dipublikasikan dalam media massa atau oleh otoritas yang berwenang. Sekian dari kami pihak asosiasi, saya kembalikan kepada Baik, untuk selanjutnya mungkin dari Bank Syariah Rakyat ingin menjawab pertanyaan dari pihak OJK yang berkaitan dengan kasus yang terjadi di Bank Syariah Rakyat. Kemarinnya dipersilakan. Baik, pada dasarnya bank kami ini selalu melakukan konsep pada setiap nasabah yang melakukan transaksi keuangan yang mencurigakan. Dan kami pasti melihat undang-undang dengan pasal 1 apa 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Nah, oleh karena itu saat terjadi suatu transaksi keuangan yang mencurigakan yang dilakukan oleh nasabah terhadap bank kami, nah bank kami pasti mengambil tindakan dengan langsung membuat laporan terkait transaksi mencurigakan ini kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Lalu kami juga melihat peraturan Bank Indonesia di mana tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan dan terorisme bagi bank umum. Nah, pihak bank memiliki kewajiban untuk melaporkan transaksi tersebut sebagai laporan transaksi keuangan yang mencurigakan yang ditujukan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang merupakan suatu lembaga independen yang bertanggung jawab terhadap Presiden Republik Indonesia. Lalu pada bank kami juga sebelum nasabah itu ingin menjadi nasabah pada bank kami, pasti kan sudah ada perjanjian di awal bahwa nasabah ini setuju juga dengan ada peraturan ini, di mana nggak boleh adanya penipuan di dalam bank syariah, nggak boleh adanya tindakan yang bisa merugikan bank terhadap bank atau nasabah itu sendiri, pasti sudah ada perjanjian di awal kan. Jadi kami pihak bank ketika kita menemukan nasabah kita yang terlihat mencurigakan itu, pasti kami selalu langsung mengambil tindakan dan melihat terus menyelidiki kasus apa nih yang dilakukan oleh nasabah kami. Oke, baik, terima kasih. Mungkin teman-teman yang mungkin jajaran bisa ada yang mau ditambahkan kalau ada yang menanggapi. Oke, baik, karena terbatasnya waktu dan dari pihak Bank Syariah Rakyat telah menanggapi pertanyaan dari OJK maupun BI. Untuk diskusi terakhir, maka akan ada closing statement dari Bank Syariah Rakyat. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan BI, OJK dan asosiasi atas tambahan saran atau tanggapannya. Terima kasih kembali. Tadi
tambahan dan tanggapannya semoga bermanfaat bagi bank kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.